Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu adapun nasihat. Masuk. Yang baru datang suruh masuk langsung. Al-khamisatu yang kelima itu an Aliin dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa karamallahu wajhah, la khaira tidak ada kebaikan itu maujud. Fi salatin di dalam salat, la khusyu'a yang tidak ada khusyuk itu maujud fiha di dalam salat. Fal khusyu'u maka adapun khusyuk. Fi juz'in dalam satu bagian minas salati dari salat itu wajibun wajib. Laisa yang tidak ada apa khusyuk itu bisyartin bukan syarat gitu loh. Laisa bukan boleh. Apa khusyuk itu bisyartin bukan itu bisyartin syarat. Jadi khusyuk itu bukan syarat sahnya salat tapi fardunya salat dalam satu bagian. Kama sebagaimana keterangan qala yang menerangkan yang berkata kepada siapa Syekhuna guru kita rupanya Ahmadu An-Nahrawi. Auha memberi wahyu siapa Allah ila ba'di anbiya'ihi kepada sebagian para nabi Allah. Abdi wahai hambaku, berikanlah li untukku min ainika dari matamu adumu'a kepada air mata. Wa min qalbika dan dari hatimu al khusyu'a kepada khusyuk. Berikanlah air matamu, berikanlah kekhusyuan hatimu. Tsumma kemudian berdoalah. Fa ini maka sungguhnya aku itu astajibu akan mengijabahi doa siapa aku laka kepadamu. Jadi kalau mau diijabah doanya, berdoalah dengan khusyuk sambil nangis ya, memohon sungguh-sungguh. Wa adapun aku itu al-qaribu, zat yang maha dekat, al-mujibu dan yang maha mengijabahi. Wala khaira dan tidak ada kebaikan itu maujud fi saumin dalam puasa, lam tina yang tidak ada mencegah itu maujud fihi di dalam saum. Ani lagwi dari ucapan tiada guna. Al-kalami tegasnya ucapan aladila faidata yang tidak ada faidah itu maujud fihi di dalam kalam. Jadi puasa yang sempurna adalah puasa bukan hanya tidak makan minum tapi juga tidak ngomong omongan yang tidak ada guna. Sedikit berbicara kecuali yang wajib yang harus yang perlu saja. Wala khaira dan tidak ada kebaikan itu maujud fil qiraati dalam membaca lil Qur'ani kepada Al-Qur'an. La tadabbur yang tidak ada tadabbur, tidak ada memikirkan makna itu maujud fiha di dalam qiraah ayat nadra tegasnya tidak ada melihat itu maujud fi ahkamiha dalam hukum-hukum qiraah wala khaira. Jadi baca Quran itu juga enggak ada kebaikan kecuali dengan tadabbur memahami artinya. Wala khaira dan tidak ada kebaikan itu maujud fi ilmin di dalam ilmu la wara yang tidak ada sifat wara. Tidak ada sifat wara itu maujud. Apa itu sifat wara? Menjaga anisyubuhati dari perkara syubhat, perkara yang tidak jelas hukum, wal muharramati dan perkara-perkara haram fihi di dalam ilmu. Ayat ilmi tegasnya beserta ilmu. Jadi kalau kita sebagai pencari ilmu juga harus punya sifat wara, menjaga diri dari perkara syubhat dan haram. Ya, tidak ada kebaikan ilmu beserta tidak menjaga syubhat dan haram. Jadi harus menjaga syubhat dan haram supaya ilmunya bermanfaat. Jangan kita mencari ilmu tapi masih melakukan perkara haram, gitu ya. Ayat ma'al ilmi beserta ilmu qala bersabda siapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man adapun barang siapa itu ittaqa menjaga siapa man asyubuhati kepada perkara-perkara syubhat faqad istabra'a maka telah bebas bersih membersihkan siapa man lidinihi kepada agamanya siman wa irdihi dan harga dirinya siman. Ya, kalau kita menjauhi perkara syubhat maka sama dengan kita membersihkan agama dan harga di wa man adapun barang siapa itu waqa'a jatuh siapa man fi syubuhati di dalam perkara syubhat waqa'a maka akan jatuh siapa siman fil harami dalam perkara haram. Kalau sudah terbiasa memakan atau melaksanakan perkara syubhat, melakukan perkara syubhat, maka akan terbiasa terjerumus kepada perkara haram. Seperti kita bermain-main di pinggir jurang gitu loh, nentang takdir. Itu kemungkinan untuk jatuhnya besar gak? Nah, perkara syubhat itu seperti kita bermain-main di pinggir jurang gitu.
Ya kalau terus main pinggir jurang ya untuk jatuhnya itu dekat begitu. Wala khairadan, tidak ada kebaikan itu maujud fi malin di dalam harta, la sakhawata yang tidak ada dermawan itu maujud fi di dalam mal. Ya kalau punya harta banyak ya dermawan lah. Ruya diriwayatkan apa anahu sungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kala bersabda siapa kanjeng Nabi mafataha tidak membuka siapa rajulun seorang laki-laki baba atiyatin kepada pintu pemberian, pintu memberi bisedekatin dengan sedekah au silatin atau silaturahmi ila zada kecuali menambah siapa Allahu kepada siman. Ulangi. Menambahu kepada mal kepada mal siapa Allah biha dengan atiyah biha dengan sedekah boleh kasratan kepada banyak wa ma fataha dan tidak membuka siapa rajulun seorang laki-laki baba mas'alatin kepada pintu meminta-minta yuridu yang menghendaki siapa rajul biha dengan masalah kasratan kepada banyaknya harta illa zada kecuali menambah kepada siman siapa Allah biha dengan masalah kilatan kepada merasa kecil merasa sedikit rawa meriwayatkan kepada hadis siapa al-Baihaqi Imam Baihaqi. Nah ini luar biasa ya. Jadi sedekah itu pasti ditambah sama Allah. Memang matematikanya makhluk, matematikanya manusia 10 kurang 1 berapa? 9. Tapi matematikanya Allah 10 kurang 1 jadi 19. 10 kurang 1 19. Karena satu kebaikan dikali lipat 10 kali lipat. Minimal itu. Bisa jadi maksimalnya 700 kali lipat. Ya, sab'u mi'atin dalam Al-Qur'an 10 sampai 700 kali lipat. Ya. Berarti kalau 7 kali lipat 10 kurang 1 jadi 709. Nah, luar biasa. Yang satu kebaikan yang kita keluarkan itu dikali 10 itu pasti ya bi asyri amsalihha dalam Al-Qur'an dikatakan bi asyri amsalihha dengan 10 kali lipat begitu. Nah, luar biasa tidak akan berkurang ya. Dalam hadisnya dikatakan tidaklah seseorang membuka pintu memberi dengan sedekah atau silaturahmi kecuali akan Allah tambah dengannya semakin banyak. Sebaliknya kalau laki-laki meminta membuka pintu meminta-minta, padahal ia minta-minta itu pengen banyak hartanya, ya tidak akan Allah tambah kecuali merasa kurang. Kayak kemarin ya sudah ditemukan di video yang viral di TikTok dan sebagainya itu ada nenek-nenek yang saya ceritakan kemarin ya, nenek-nenek yang kekayaannya udah 1,5 M itu, ya tapi dia masih tetap meminta-minta. Padahal uang 1,5 itu kan besar sekali ya. Harusnya kan berhenti ya dalam meminta-minta begitu. Dari meminta-minta harusnya berhenti, tapi tidak karena Allah tidak memberikan rasa cukup di hatinya. Itu sebagai jaminan hadis Kanjeng Nabi. Wala khaira dan tidak ada kebaikan itu maujud fi ukhuwatin dalam persaudaraan. La hifdho yang tidak ada saling menjaga itu maujud fiha dalam ikhwah. Ukhuwatin ya, fi ukhuwatin. Dalam sifat persaudaraan lahiflo yang tidak ada saling menjaga itu maujud fiha dalam ukhuwah. Jadi kalau kita bersahabat ya dengan saudara itu harus saling menjaga. Jangan saling menjatuhkan. Rawa meriwayatkan. Ruwiya diriwayatkan ani Nabi dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa annau sungguhnya kanjeng Nabi itu qala bersabda siapa kanjeng Nabi alaikum wajib atas kalian bi ikhwani sofa dengan persaudaraan yang bersih dengan saudara-saudara yang bersih fa innahu maka sungguhnya ikhwan itu zinatun menjadi perhiasan firrokhoi dalam keadaan lapang wa ismatun dan menjadi benteng fil balai dalam keadaan susah. Betul ya, kita kan bangga ya kalau dipoto bareng-bareng begitu ya satu geng ya, bangga kan, itu menjadi perhiasan kita dalam keadaan lapang. Ketika kita susah maka teman-teman yang sahabat kita itu ya akan membantu kita begitu. Makanya harus saling menjaga. Warawa dan meriwayatkan siapa Abu Zubair, Imam Abu Zubair an Sahli bin Sa'din anna Nabiya kepada sungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Kanjeng Nabi almar'u adapun seseorang itu kasirun menjadi banyak bi akhihi dengan saudaranya mar'u ya. Kita itu banyak dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat-sahabat kita. Maka wala khaira dan tidak ada kebaikan itu maujud fi suhbatiman dalam bersahabat orang layara yang tidak melihat siapa siman laka bagimu minal haqi dari kebaikan, tidak melihat mislama kepada semisal perkara taro yang melihat siapa kamu lahu bagi si man. Ya intinya saling menjaga itu ya. Jadi sahabat kita harus memilih sahabat yang bisa melihat
kebaikan di diri kita sebagaimana diri kita juga melihat kebaikan di dalam dirinya, ya saling menjaga. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan itu maujud fi nikmatin dalam kenikmatan, la baqa'a yang tidak ada langgeng itu maujud fiha di dalam nikmat. Nikmat yang bagus adalah nikmat yang langgeng. Jadi harus gimana caranya langgeng? Ya harus disyukuri, ya harus disodakohkan supaya langgeng pahalanya di akhirat. Wakana, dan ada siapa ba'duhum, sebagian ulama itu da'a mengajak siapa ba'duhum, berdoa aja. Itu da'a berdoa siapa ba'duhum bihadzal doai, dengan doa ini. Allahumma, wahai Tuhanku, la taslub, jangan mencabut siapa kamu minni dariku, nikmatan kepada suatu nikmat, an'amta yang telah kau beri nikmat, biha dengan nikmat, alayya atas diriku. Janganlah nikmat yang kau berikan kepadaku itu engkau cabut, wahai Allah, begitu. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan itu maujud fi du'ain di dalam doa, la ikhlaso, yang tidak ikhlas itu maujud fihi di dalam doa. Jadi kalau berdoa itu harus ikhlas, karena doa yang tidak ikhlas berarti tidak ada kebaikan. Ruya, diriwayatkan apa anahu, sungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda siapa Kanjeng Nabi, inna hadhil quluba, sungguhnya hati-hati ini au iyatun, menjadi wadah. Jadi hati kita itu seperti wadah, fa khairuha, maka adapun paling bagusnya kulub itu au aha, paling luasnya kulub. Paling luasnya kulub, fa idza sa'atu, maka jika meminta siapa kalian Allah kepada Allah, fas'alu, maka mintalah siapa kalian kepada Allah. Kalau harus meminta, mintalah kepada Allah. Wa antum, jangan ke dukun, ya. Kita punya Tuhan, ya. Malah ke dukun itu gimana maksudnya? Itu enggak punya Tuhan, berarti. Sehingga dosanya besar, itu syirik, ya, syirik menyekutukan Allah. Kita punya Tuhan, ya, minta ke Allah aja. Fas'alu, maka mintalah kalian kepada Allah. Wa antum, hanya adapun engkau itu wasikuna percaya siapa? Engkau itu wasikuna percaya bil ijabati, dengan diijabah doa, ya. Mintalah kepada Allah dalam keyakinan akan diijabah. Fa in Allah, maka sungguhnya Allah itu la yastajibu, tidak akan mengijabah siapa Allah doa aman kepada doanya orang da'a yang berdoa siapa man min dhahri qalbin, dari luarnya hati, ghafilin yang lalai. Jadi harus fokus minta sungguh-sungguh. Kalau mintanya cuman sekedar ucapan doang, ya tidak akan diijabah. Rawa, meriwayatkan kepada kepada hadis siapa? Tobroni, Imam Tobroni. Sekarang bab tusanya, adapun ini itu bab menjelaskan bab yang 99. Wafihi, dan itu di dalam bab khamsun, adapun 5 itu, ulangi, khamsu mawa'idhu, adapun 5 nasihat, wahidatun, adapun yang satu itu khobarun hadis, wal baqi, adapun sisanya itu asarun kalam sahabat, logat yang ngobrol. Fa inna nabiyya qala, bersabda siapa nabi Kanjeng Nabi, al maqalatu, adapun nasihat al ula yang pertama itu qala, bersabda siapa nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, auha, memberi wahyu siapa Allah taala ila Musa, kepada Nabi Musa bin Imran, fit Taurati, dalam kitab Taurat, inna ummahatil khotoya, sungguhnya dari pokoknya kesalahan atau sumber kesalahan, boleh, sumbernya kesalahan itu salasun, ada 3. Rupanya al-kibru, sombong. Yang pertama sumber kesalahan adalah sombong. Qala, bersabda siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru, adapun sombong itu batorul haqi, menolak kebenaran. Itu batorul haqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan menghina manusia, ya. Sombong itu menolak kebenaran dan menghina manusia. Betul, dinasihati enggak mau, namanya juga orang sombong. Ayroda, tegasnya menolak siapa si man al-haqqa, kepada kebenaran. Ulangi, ayrodul haqi, menolak kebenaran, wahti korunasi, dan menghina manusia. Waman, adapun barang siapa itu nadhara, melihat siapa man ila nafsihi, kepada dirinya siman, bi aini ta'dzibi, dengan pandangan mengagungkan, wa ila ghairihi, dan kepada selain siman, bi ainil istisghari, dengan pandangan menghinakan, fahuwa, maka adapun siman itu minal mutakabbirina, termasuk orang-orang sombong. Ciri dari orang sombong adalah melihat diri sendiri mulia, agung, hebat, tapi melihat orang lain hina, gitu, ya. Fahuwa minal mutakabbirin. Wal hasadu, dan hasad, dengki kepada orang lain, enggak senang kepada orang lain. Qala, berkata siapa Muawiyah tuh, sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, laisa, tidak ada itu fi khisalis syarri, dalam perkara jelek, apa adalu yang lebih menyimpang, minal hasadi, daripada dengki, yaktulu, bisa membunuh siapa hasad al hasida, kepada orang yang dengki, qabla ayasila, sebelum sampai siapa si hasid ilal mahsudi, kepada orang yang dibenci, jatuh ke dalam lubang yang ia gali, begitu.
Paham ya? Jadi sumber kesalahan dosa yang kedua adalah dengki. Karena kata Muawiyah berkata, tidak ada kejelekan yang paling parah daripada dengki. Karena dengki bisa membunuh orang yang dengki sebelum bisa membalaskan dendam ke orang yang didengkikan. Dia jatuh ke dalam lubang yang ia gali. Ia gali lubang supaya menjadi perangkap bagi orang yang didengki. Tapi ternyata yang masuk ke lubang itu adalah dia sendiri, begitu. Wal hirsu, dan tamak, rakus ala dunia, atas dunia. Sumber ketiga adalah rakus ke dunia. Kalau berkata siapa Malik bin Dinarin, Malik bin Dinar rahimahullah, idza saqama, jika sakit apa al-badanu, badan, lam yanja maka tidak bisa tidak bisa menyembuhkan aja fihi di dalam badan, lam yanja maka tidak bisa menyembuhkan fihi di dalam badan apa atau amun makanan, wala syarabun dan minuman, wala naumun dan tidak pula tidur, wala rohatun dan tidak pula istirahat. Ketika tubuh sedang sakit, maka makanan gak enak, minuman gak enak, tidur gak enak, gitu ya. Istirahat gak enak, wa kadzalika, dan begitu juga badan. Al qalbu, adapun hati, idza ghalaba, jika mengalahkan alaihi atas qalbun apa hubbu dunia, cinta dunia, lam tanfa maka tidak akan bermanfaat hu kepada qalbu apa al mau'izatu, nasihat. Sebagaimana tubuh kalau sedang sakit itu kan gak enak makan, gak enak minum, betul ya? Maka sebagaimana juga badan tadi, tubuh, hati juga sama. Hati kalau udah sakit gak bisa diobati, gak bisa enak nasihat, gak bisa merasakan ilmu, nikmatnya ilmu ya, karena hatinya sedang sakit. Kenapa hati bisa sakit? Karena sudah dikuasai oleh mencintai dunia. Fanasya'a, maka tumbuh min hadari salasa, maka tumbuh min hadari salasa, ayat as-salasa itu tegasnya dari salasa, apa sitatun 6 perkara. Fasirna maka menjadi apa? Fasirna maka menjadi apa? Salasah dan sitah itu 3 tambah 6. Ayat asalah satu tegasnya 3, ma'asitati beserta 6 itu tis'atan menjadi 9. Dari 3 itu, dari 3 yang pokok apa aja barusan? Sombong, dengki, dan rakus kepada dunia. Ini yang paling utama. Dari 3 ini nanti akan melahirkan 6 sifat lain yang sama salahnya, sama dosanya, sama jeleknya. Sehingga 3 tambah 6 jadi 9. Al-ula, adapun yang pertama, minasitati, dari 6 itu, dari 6 cabangnya itu asyiba'u, kekenyangan, wa naumu dan tidur, wa rohatu dan istirahat. Ayat zawalul masyaqqati tegasnya hilangnya kesulitan dalam mencari ridho Allah. Ya, pengennya istirahat, ya, pengennya balik, ya, hoream ngaji, begitu maksudnya. Wa hubbul mali, dan cinta harta. Kalau berkata siapa Sidi Abdullah bin Al-Haddad, tuan kita rupanya Abdullah Al-Haddad, ya, Habib Abdullah Al-Haddad, qaddasa sirrahu, semoga Allah menyucikan sirrahu kepada hatinya Abdullah Al-Haddad. Alaika, tetaplah atasmu bi ikhraji hubbid dinari, dengan mengeluarkan cinta duit, cinta uang dinar, wa dirhami, dan uang dirham, min qalbika, dari hatimu, hatta yasironi, sehingga menjadi apa? Dinar dan dirham, indaka, menurutmu, bimang zilatil hajari, dengan derajat batu, wal madari, dan ini apa namanya, tanah cadas. Ini luar biasa ya. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu ya seorang habib yang menjadi ulama besar di Tarim ya. Pengarang kitabnya Risalah Muawanah, tahu ya? Atau sering kita membaca Rotibul Haddad. Nah, itu. Ini pengarangnya, penyusunnya adalah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Makomnya di Zambal Tarim ya. Beliau mengatakan, keluarkanlah cinta dunia, cinta duit khususnya dari hatimu, hingga duit itu kamu anggap seperti batu aja begitu, seperti batu, seperti tanah begitu. Jadi nggak berharga. Seperti beginilah, seperti begini. Bangunin yang tidur, bangun. Kita tahu ya, uang kertas itu, rupiah itu uang kertas kan? Ya,
keluarkanlah kecintaan kita terhadap rupiah sampai uang rupiah itu kita anggap hanya kertas biasa gitu. Ya, karena uang kertas itu ya sihir ya. Hanya kertas, aslinya hanya kertas. Tapi kenapa dia bernilai? Ya, karena orang percaya bahwa itu bernilai. Paham nggak? Ketika orang sudah tidak percaya bahwa itu bernilai, ya rupiah adalah kertas, bisa disobek. Jadi ilusi sebetulnya. Uang itu ilusi. Makanya zaman dulu itu ya barter ya. Karena percaya itu ya uang fisik begitu. Ya fisik. Kamu punya apa, butuh apa, saya butuh itu, tukeran yuk begitu. Itu lebih percaya orang dulu itu seperti itu. Tapi kalau uang kertas kan ilusi begitu. Hanya nominalnya gitu. Susah menjelaskannya ya. Boleh kalian cek di YouTube-nya itu. Ada satu profesor yang menjelaskan sihirnya uang kertas itu. Saya cek ya di YouTube, judulnya apa. Pak Zaim Saidi namanya ya. Video sekitar 30 menitan, setengah jam. Nah ini nih. Pak Zaim Saidi, tulis ya. Nanti kamu tonton di YouTube, itu keren tuh. Pemaparannya bahwa uang kertas itu adalah ilusi ya. Pengganti dari jaminan emas itu ya. Itu bagus, penjelasannya bagus. Kita ambil penjelasannya saja ya, jangan ngambil doktrinnya, jangan. Itu bagus sekali. Kemudian kalau film yang bagus menjelaskan bahwa uang itu hanya ilusi begitu, itu ada Money Heist namanya. Perampokan ini ya, perampokan dunia, perampokan bank Spanyol ya. Itu bagus sekali, ramai filmnya ya. Ada 5 season, kamu tonton semua. Itu luar biasa bahwa uang itu hanya ilusi begitu. Jadi keluarkanlah kecintaan hati kita terhadap uang hingga uang itu kita anggap kertas biasa begitu. Wa hubbi sana'i, dan mencintai pujian, wal mahmadati, dan ya sama pujian. Walaika, dan wajib atasmu bi ikhrajihu bil mangzirati, dengan mengeluarkan cinta jabatan indanasi di sisi manusia, mingkolbika dari hatimu, keluarkan cinta jabatan di hatimu, hatta yastawiya, sehingga sama indaka di sampingmu apa madhuhum, pujiannya nas, wadamuhum, dan hinaannya sinas. Jadi dihina rek dipuji ya sarua bae, maka itulah bagus ya, berarti kita sudah tidak mencintai pujian. Kalau masih takut dipuji, dicela, masih takut dihina, berarti kita masih mencintai jabatan. Wa hubbur riyasati, dan cinta menjadi pemimpin, pengen jadi pemimpin. Wa alaika, dan wajib atasmu bi ikhraji hubbil jahi, dengan mengeluarkan cinta jabatan sama indanasi di sisi manusia, mengkolbika dari hatimu, hatta yastawiya, sehingga sama indaka di sampingmu apa ikbaluhum, menghadapnya nas, alaika atasmu, wa idbaruhum, dan meninggalkannya nas, angka darimu. Jadi mau manusia mendekati kita atau menjauhi kita itu ya sama, karena kita fokusnya ke akhirat saja. Fa innahu bajahi, karena sungguhnya cinta jabatan itu adaru, lebih bahaya, ala sahibihi, atas pemiliknya jah min hubbin nasi, dari cinta harta. Wakilahuma, dan adapun keduanya hubbul mah dan hubbul jal, hubbul mal dan hubbul jah, itu dalani menunjukkan keduanya ala ragbati, atas mencintai fi dunia, dalam dunia. Jadi ciri mencintai dunia itu adalah cinta jabatan dan cinta harta. Wa aslu hubbil jahi, adapun pokok dari mencintai jabatan itu hubbut ta'zimi, ingin diagungkan. Fal azamatu, maka adapun keagungan itu min sifatillahi, termasuk dari sifat Allah. Ya kita nggak bisa pengen selalu diagungkan manusia, pasti ada yang membenci kita, karena keagungan itu hanya milik Allah. Amma hubbul mali, adapun pokok dari cinta harta itu fasluhu, maka adapun asalnya hubbul mal itu hubbut tamattu'i, ingin bersenang-senang, bisyahawati, dengan keinginan. Wadzalika, adapun itu tamatu bisyahawat itu min sifatil bahaimi, termasuk dari sifatnya hewan. Seperti kemarin saya jelaskan, kalau mencari dunia hanya untuk bersenang-senang saja, ya maka kita dengan hewan adalah sama. Wal maqalatu, adapun nasihat asaniyatu yang kedua itu qala berkata, siapa Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, al ibadu, adapun hamba-hamba Allah itu salah satu asnafin, ada 3 golongan.
ada 3 golongan. Anwa'in tegasnya 3 macam. Likulli sinfin itu bagi setiap golongan salah alamatin adapun 3 ciri. 3 golongan masing-masing 3 ciri berarti 9 kan? Ya'rifuna, yu'rafuna yang bisa dikenal siapa ibad biha dengan alamat. Biha dengan alamat ayabitil kal alamati tegasnya dengan itu ciri. Sin pun adapun golongan pertama itu ya'buduna menyembah siapa sin pun Allah kepada Allah ala sabil khaufi atas jalan takut. Jadi menyembah Allah karena takut min adzabillahi dari siksanya Allah taala. Wasinfun adapun satu golongan itu ya'buduna menyembah siapa sinfun Allah kepada Allah ala sabilir rojai ala sabilir rojai atas jalan berharap dirahmatillahi kepada rahmat Allah kasih sayang Allah. Jadi golongan kedua menyembah Allah karena berharap kepada Allah. Wasinfun dan golongan yang ketiga itu ya'buduna menyembah siapa sinfun Allah kepada Allah ala sabilil hubi atas jalan cinta. Menyembah Allah karena cinta kepada Allah. Ada 3 ya. Menyembah karena takut, menyembah karena berharap, menyembah karena cinta. Bangun yang tidur, bangunin. Sekali lagi yang tidur berdiri, bangunin. Ayo tegak, jangan nempelin di meja. Tegak, melokatnya tegak. Tegak. Biar gak ngantuk, jangan ditempelin. Perlawanan terhadap hawa nafsu. Waktunya ngaji, jangan ngantuk. Selanjutnya, sin pun ala sabil hubbi fillahi karena Allah hatta yasira sehingga menjadi siapa Allah itu ahabba lebih dicintai ilaihim kepada sinfun mimma daripada perkara siwahu selain Allah. Bal hatta la yakuna bahkan sehingga tidak ada itu lahum bagi si sinfun siapa mahbubun yang dicintai ilallahu kecuali rupanya Allah taala. Wa sababu wujudil hubbi adapun sebab adanya cinta min jihatil mahbubi dari arah orang yang dicintai itu imma wujudu kamalin ada kalanya karena wujudnya kesempurnaan fihi di dalam mahbub au husuli nawalin atau hasilnya pemberian minhu dari hub dari mahbub. Fa in kunta maka jika ada siapa kamu itu mimman termasuk dari orang yuhibbu yang mencintai siapa man li ajli jamali karena keindahan fahuwa maka adapun jamal itu lillahi milik Allah wahdahu hanya sendirinya Allah. Wa ma adapun perkara yaluhu yang jelas apa ma alal maujudati atas perkara-perkara yang wujud min makna kamalin dari arti kesempurnaan. Wama dan perkara yabdu yang jelas apa ma alaiha atas maujudat min raunakil jamali dari sempurnanya sifat bagus fahuwa maka adapun Allah taala itu al mukmilu zat yang menyempurnakan laha kepada maujudat wal mujammilu dan membuat bagus li annahu karena sungguhnya Allah itu al mujidu zat yang mewujudkan laha kepada maujudat. Wa in kunta dan jika ada siapa kamu itu mimman termasuk dari orang yuhibbu yang mencintai siapa man al mahbuba kepada yang dicintai li ajlin nawali karena pemberian falasta maka bukan siapa kamu itu taro melihat siapa kamu ihsanan kepada kebaikan wala ikroman dan tidak ada kemuliaan wala tubsiru dan tidak melihat siapa kamu in aman kepada nikmat alaika atasmu wa ala sairil khalqi dan atas seluruh makhluk illa wallahu kecuali halnya adapun Allah huwa ya Allah itu al-mutafaddilu zat yang memberi nikmat bijami'i dzalika dengan seluruh itu ihsanan wala ikraman bimahdil judi dengan murni kedermawanan wal karomi dan kedermawanan Allah sekali lagi ya. Makalah yang kedua kata Abu Bakar As-Siddiq bahwa hamba Allah itu terbagi 3. Ada yang menyembah karena takut, ada yang menyembah karena berharap, ada yang menyembah karena cinta. Cinta itu muncul bisa karena 2 faktor. Faktor pertama karena memang yang dicintai itu sempurna. Yang kedua faktor karena kita mendapat pemberian dari orang yang kita cinta. Paham nggak? Contohnya begini, ya betul harus jujur ya enggak begitu ya. Paham ya paham gitu, jangan mongko paham tapi enggak ya. Itu bagus jujur aja enggak paham gitu. Contohnya begini, cinta itu muncul misalkan saya
sama si Mahdi misalkan ya. Mahdi bisa cinta ke saya itu karena dua faktor. Faktor pertama karena sayanya sempurna. Sayanya ganteng misalkan, sayanya pintar misalkan begitu ya. Maka Mahdi bisa cinta ke saya karena saya memiliki sifat kesempurnaan, ganteng atau pintar. Tanpa saya memberi ke Mahdi, Mahdi udah suka ke saya karena sayanya sempurna, ganteng, pintar dan sebagainya. Paham nggak? Pantas dicintai kayak kamu mencintai Cristiano Ronaldo. Emang pernah merah duit ke mana? Entah ya? Atau ke Messi misalkan. Emang pernah merah duit ke mana? Tidak ya? Tapi karena dia hebat, dia sempurna sehingga kita mencintainya begitu. Nah, itu penyebab cinta itu lahir, cinta itu muncul. Faktor pertama karena yang dicintai memiliki sifat kesempurnaan. Paham ya? Yang kedua, cinta bisa muncul karena pemberian yang diberi oleh orang yang dicintai. Ya. Yang kedua ya, faktor kedua, saya ngasih ke Mahdi, Mahdi jadi suka ke saya. Mau hadiah, mau apa begitu. Ronaldo ngasih ke kamu, maka akan luar biasa ketika yang dicintai ini sempurna juga memberi kepada yang mencintainya. Itu luar biasa. Ronaldo udah sempurna, Messi udah sempurna, kemudian ngasih ke fansnya, ngasih jersey misalkan gitu, luar biasa. Itu akan semakin menumbuhkan rasa cinta. Betul gak? Nah, begitupun sama. Maka bagi yang mencintai Allah ya, maka yakinilah Allah itu maha sempurna. Zatnya sendiri maha sempurna. Kenapa kita tidak mencintai Allah? Berarti bodoh kan begitu. Karena Allah sendiri secara zat tanpa memberi ke kita itu maha sempurna. Sehingga selayaknya Allah dicintai karena zatnya sendiri maha sempurna, gak ada kekurangan. Betul. Yang kedua, kita kalau gak mampu mencintai Allah karena Allah sempurna, kita sudah merasakan banyak pemberian Allah. Oksigen gratis, kesehatan gratis, betul. Lalu kenapa kita tidak mencintai Allah? Itu sangat tidak masuk akal begitu, sangat hina. Udah mah Allah sempurna, udah mah Allah memberi kenikmatan kepada kita. Itu selayaknya harus lebih dicintai dari apapun begitu. Seperti Ronaldo udah sempurna, ngasih jersey ke kamu misalkan sebagai fansnya, itu harusnya lebih semakin cinta begitu, semakin sempurna cintanya. Nah, kenapa dengan Allah tidak diperlakukan sama begitu? Maka jadilah hamba yang menghamba kepada Allah, menyembah kepada Allah karena cinta ya, karena cinta Allah sebagai zat yang sempurna dan cinta karena Allah sudah memberi banyak kenikmatan kepada kita secara gratis begitu. Jadi selayaknya Allah dicintai begitu. Waqad ghalaba malah wa'lam dan ketahuilah annanasa kepada manusia itu salah satu anwa'in, ada 3 macam. Rupanya abdun hamba qad ghalaba yang telah mengalahkan alaihi atas si abad apa at-takhlitu mencampur amal jelek dan bagus, mencampur amal jelek dan bagus, wa tafritu dan ceroboh. Falaiku maka adapun perkara yang pantas bihi dengan si abad itu ghalabatul khaufi, menyembah karena takut itu alaihi atas si abad, lian jazira supaya berhenti siapa si abad anil maasi dari maksiat, illa indal mauti kecuali ketika mati. Yang bagi maka seharusnya apa ayakuna ada apa rojauhu harapannya si abad itu goliban yang menguasai ala khaufihi mengalahkan atas takutnya si abad. Waqad qala dan benar-benar telah bersabda siapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutu tidak boleh mati siapa ahadukum salah satu kalian illa wa huwa hanya adapun si ahad itu hasanudzoni orang yang bagus sangkaannya billahi dengan Allah. Wa abdun dan seorang hamba yang kedua layak manu yang tidak merasa aman siapa abad ala nafsihi atas dirinya si abad minatarki dari meninggalkan lil ma'murati kepada perkara yang diperintah, wasukuni dan tenang ilal makhdurati kepada perkara yang haram. Fayang bagi maka seharusnya lihadzal abdi bagi hamba ini apa istiwa ul khaufi samanya rasa takut kepada Allah warojai dan berharap kepada Allah hatta yakuna sehingga menjadi apa khauf dan roja itu kajana hayyit ta'iri seperti 2 sayapnya burung. Qala berkata siapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lawuzina jika ditimbang apa khauful mukmini takutnya seorang mukmin wa rajauhu dan harapannya seorang mukmin la tadala maka pasti seimbang siap apa khauf dan roja.
Wahada adapun keadaan ini yang istiwaul khauf war roja itu halu aksaril mukminina, keadaan kebanyakan orang-orang beriman, wa abdun dan seorang hamba. Yang ketiga, wa abdun dan seorang hamba qad anaba yang telah kembali siapa si abad ila rabbihi kepada Tuhannya si abad, wa atma'ana dan tenang apa nafsunya si abad bihi dengan Allah, wa ksyarat dan terbuka wan qasyaat dan terbuka apa zulumatu syahwatihi kegelapan syahwatnya si abad bi isyraqi anwari qurbihi karena dengan cahayanya, dengan gemerlap cahayanya kedekatan Allah, falam tabuka maka tidak tersisa lahu bagi si abad apalah zatun suatu kenikmatan ila fi munajatihi kecuali dalam munajat kepada Allah, wala rohatun dan tidak pula tersisa istirahat ila fi ibadatihi kecuali dalam ibadah kepada Allah. Fasara maka menjadi apa rojauhu harapannya si abad itu syauqan rindu wa mahabatan dan cinta kepada Allah, wa khaufuhu dan menjadi apa takutnya si abad itu takziman mengagungkan, wahibatan dan wibawa. Afada memberi faidah dalika kepada itu nasihat siapa Sayyidi Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah taala. Nasihat yang panjang barusan itu disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad begitu. Maksudnya gimana? Hamba itu juga terbagi tiga. Bagi hamba yang masih dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka yang layak baginya adalah takut kepada Allah. Begitu ya. Yang kedua adalah hamba yang tidak tenang dari meninggalkan kewajiban dan masih suka melakukan perkara haram, maka seharusnya ini harus seimbang antara takut dan harapan. Kalau yang dikalahkan oleh hawa nafsunya, selalu kalah sama hawa nafsunya, selalu maksiat, maka yang layak baginya adalah takut kepada Allah. Tapi kalau yang tengah-tengah, ya melakukan ibadah masih, melakukan maksiat masih, maka ini harus seimbang, takut dan berharapnya harus seimbang. Kemudian yang ketiga adalah abdun tadi, yang selalu kembali kepada Allah, yang selalu melakukan kebaikan. Maka yang seperti ini ya sudah harus berharap kepada Allah, rindu kepada Allah. Itu yang pantas baginya adalah rindu kepada Allah. Kalaupun takut bukan takut disiksa, tapi takut karena wibawa Allah, mengagungkan Allah. Falil awali maka adapun itu bagi hamba yang pertama yang menyembah Allah karena takut, ya, yang menyembah Allah karena takut. Wa huwa adapun awal itu alladzi hamba ya budu yang menyembah siapa alladzi Allah kepada Allah Ta'ala ala sabilil khaufi atas jalan takut. Jadi menyembah karena takut disiksa begitu. Maka cirinya salasu alamatin adapun 3 ciri. Yang pertama yastahkiru menghinakan siapa si abad nafsahu kepada hawa nafsunya si abad. Ayaro tegasnya melihat siapa si abad anna nafsahu kepada sungguhnya nafsunya si abad itu lamik daro tidak ada harga itu maujud laha bagi nafsahu. Jadi melihat dirinya tak berharga. Wa yastaqilu dan menganggap sedikit siapa si abad hasanatihi kepada amal baiknya si abad. Ayaro tegasnya melihat siapa si abad ana hasanatihi kepada sungguhnya kebaikannya si abad itu qalilatun sedikit. Wa yastaksiru dan menganggap banyak siapa si abad sayiatihi kepada amal baiknya si abad. Ayaro tegasnya melihat siapa abad ana sayiatihi sungguhnya kejelekannya si abad itu kasiratun banyak. Walisani dan itu bagi hamba yang kedua, hamba kedua yaitu wahwa adapun sani itu alladzi hamba ya'budu yang menyembah siapa sani Allah kepada Allah Ta'ala ala sabili rojai atas jalan mengharap, atas jalan harapan. Salasu alamatin adapun 3 ciri juga sama. Hamba yang menyembah kepada Allah karena berharap ada 3 ciri. Ciri yang pertama yakunu ada siapa si abad itu qudwatan nasi, menjadi tokoh manusia, ya diikuti manusia fi jami'il halati dalam seluruh keadaan. Ananasa tegasnya sungguhnya manusia itu yaktaduna mengikuti siapa nasbihi dengan si abad fi jami'i halatihi dalam seluruh keadaannya si abad. Ya seorang kiai kan diikuti begitu. Itulah ciri hamba yang kedua. Ya, keadaannya diikuti, dia menjadi sosok yang diikuti manusia. Wa yakunu dan ada ciri kedua
itu askhon. Siapa si abad itu askhon, nasi paling dermawannya manusia. Kulihim ya semuanya nas. Bil mali dengan harta, zuhdan karena zuhud fi dunia di dunia. Wa yaqulu dan ada siapa abad itu hasanadzoni bagus sangkaannya bilahi dengan Allah fil khalqi dalam makhluk kulihim ya semuanya khalqi. Itulah ciri hamba yang menyembah Allah karena berharap. Selanjutnya wali salisi dan itu bagi hamba yang ketiga yang menyembah Allah karena apa tadi? Karena cinta. Wahyu adapun salis itu man orang ya'budu yang menyembah siapa man Allah kepada Allah ala sabilil hubi atas jalan cinta. Salah su alamatin adapun 3 ciri juga. Awaluh adapun yang pertama salas itu yu'ti memberi siapa man ma kepada perkara yuhibbu yang menyukai siapa man hu kepada ma wama dan perkara ya'izu yang mulia yang berharga apa ma alaihi atas siman lianala supaya mendapatkan siapa siman albirro kepada kebaikan. Ciri yang pertama menyembah Allah karena cinta adalah dia bisa memberi apa yang sedang ia sukai. Dia suka HP, kemudian dia beri HP itu ya. Lagi suka-sukanya, kemudian ia berikan kepada yang membutuhkan gitu. Walayu bali dan tidak peduli siapa siman ba'da ayardo. Setelah ridho siapa robuhu Tuhannya siman. Kama qala sebagaimana berfirman siapa Allah Ta'ala dalam awal juz 4 itu ya. Bunyinya lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Awal juz 4 itu ayat Quran ini. Lantanalu tidak akan mendapatkan siapa kalian albirro kepada kebaikan hatta tunfiqu sehingga menafkahkan siapa kalian membelanjakan siapa kalian mimma kepada perkara tuhibbuna yang mencintai siapa kalian. Wasaniha adapun ciri kedua dari hamba yang menyembah karena cinta ya malu beramal siapa si abad bisuhti nafsihi dengan memaki atau memarahi nafsunya siman kamalil birri seperti amal-amal kebaikan walayah timu dan tidak peduli siapa si man bihi dengan nafsihi ba'da ayardo setelah ridho siapa robuhu Tuhannya siman. Fal biru maka adapun kebaikan itu mardotun diridhoi li robbi bagi Tuhan wa muskhitun dan dimurkai li syaitani bagi setan. Kama sebagaimana keterangan fil hadis yang ada dalam hadis a'udzubillahi min jahdil bala illa bala'an fihi ala. A'udzu berlindung siapa aku billahi dengan Allah min jahdil bala dari susahnya cobaan illa balaan kecuali cobaan fihi yang itu di dalam bala alaun adapun tingginya derajat ay ulu mangzilatin tegasnya tinggi derajat indallahi di sisi Allah. Selanjutnya wasali suha adapun ciri ketiga dari hamba yang menyembah karena cinta itu yakunu ada siapa si abad fi jamil halati di seluruh keadaan itu ma'a sayyidihi beserta Tuhannya si abad. Wahwa adapun sayyidihi itu Allah Ta'ala fi amrihi dalam perintahnya Allah wa nahyi dan larangannya Allah. Jadi dia selalu bersama Allah. Fala yakunu maka tidak ada siapa si abad itu mukhalifan menyalahi lidzalika kepada amrihi wa nahyihi. Lidzalika kepada itu amrihi wa nahyihi. Wal maqalatu istirahat dulu. Istirahat dulu. Oh ini nih. Mulai lagi 11.10. Udah 10 menit lumayan.
Ada pertanyaan? Silahkan sambil nunggu. Dah, bangunin. Bangun, ayo berdiri dulu semuanya berdiri. Berdiri dulu, mau lihat. Ya, yang belum berdiri dulu. Ya, lumayan. Ayo istirahat sebentar. Bagi yang sungguh-sungguh ya cukup ya, duduk lagi. Ya, ngebut lagi, bentar lagi istirahat pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tidur ya, nanti berdiri, udah dikasih kesempatan. Wa maqalatu adapun nasihat asali satu yang ketiga itu qala bersabda, berkata aja. Berkata siapa Umaru Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, inna dzurriyyatas syaitani, sungguhnya keluarga setan, aulada iblisa, sungguhnya anak-anaknya iblis, ismuhu adapun namanya iblis itu Azazilu, nama aslinya iblis itu Azazil. Tis'atun ada 9, zalitunu rupanya yang pertama zalitun, wawasinun dan wasin, walakus dan lakus, kalau dikatakan juga lakisun juga ada, wa a'wanun dan a'wan, nama lainnya lakus ya, ada lakis, ada a'wan, wa hafafun dan hafaf, wa murratun bidomil mimi dengan terbaca domah do mimnya, wa tasdidir ro'i dan tasdid ro'nya murrah. Wa kunyatu iblisa dan kunyahnya iblis itu Abu Murrah. Ya, Abu Murrah. Kunyahnya iblis karena salah satu anaknya ada namanya Murrah. Murrah nama lain dari Lakus. Jadi Lakus ini paling banyak namanya ya. Lakus paling banyak namanya ada Lakis, A'wan, Hafaf, Murrah. Ya. Baru berapa tuh? Anaknya iblis baru berapa? Baru 3 ya. Zalitun, Wasin sama Lakus. Cuman Lakus ini banyak nama lainnya gitu. Kemudian baru 3 ya. Yang keempat wa masutun dan masud, wa dasim, wa walhan 6. Kemudian baru 6 ya. Di sini kan tis'atun, mana 2 lagi. Dulu. Walhan. Ada 9 tapi ada 6 ininya. Ntar dulu. Tis'atun ada 9. Ini kan bab tusa'i ya, bab tusa'i ya 699. Zailatun, wasin, lakus, masud, dasim, walhan, zailatun, wasid, lakus, masud, dasid, walhan. Kalau
Kalau dimasukin ke hitungan lakis, a'wan, hafaf, murroh. Ya 9, tapi ya sementara dimasukin berarti ya bukan nama lain dari lakus, tapi memang 3 yang lain, lakis, a'wan, hafaf, murroh. Jadi 10 malah masuknya ya. Oh, gini. Yang lakus nama lainnya cuma 1, lakis. Ya, kemudian yang a'wan itu udah nama lain, udah orang lain gitu, udah anak iblis yang lain, a'wan, hafaf, murroh. Jadi 9 itu zailatun, wasin, lakus. Yang lakus nama lainnya lakis. Ya, lakis. Kemudian a'wan, hafaf, murroh, masud, dasim, walha. Nah, gitu ya. 9 itu sekali lagi zailatun, wasin, lakus, nama lainnya lakis, kemudian a'wan, hafaf, murroh, masud, dasim, walha. Dah, fama zailatunu. Adapun zailatun itu fahuwa, maka adapun zailatun itu sahibul aswaki, setan yang suka ada di pasar. Fayan sibu, maka memasang siapa? Zailatun fi hada di aswak, roya tahu kepada benderanya si zailatun, liwa'ahu tegasnya kepada benderanya zailatun, wa inda ba'dihim, dan itu menurut sebagian ulama, ana hadza, adapun sungguhnya ini zailatun itu yuqalu dikatakan lahu kepada zailatun apa? Zawwalanabur. Zallanaburo, kepada nama Zallanabur. Jadi nama lainnya zailatun Zallanabur. Bizayin dengan lafaz zai maftuhatin yang terbaca fathah za, walamin dan lam musyaddadatin yang ditasdid Zallanabur. Ba'daha yang itu setelah lam nunun adapun nun, famuahadatun kemudian ba, akhiruhu yang adapun akhirnya lafaz itu ro'un ro. Wa huwa adapun Zallanabur fi kulli sukin di setiap pasar itu yuzayyinu, menghiasi siapa Zallanabur lil bai'in, bagi orang-orang penjual, bagi para pedagang, Allah gua kepada ucapan yang tiada guna, wal halfi dan sumpah, al kalib yang bohong. Oh iya mah sumpah, barang iya mah alus pisan, pang saena nu saena ti pabrik. Ya, grade A. Nah begitu ya, al halaf, tapi bohong. Wa madhi silati, dan memuji dagangan, watat fil kaili, dan mengurangi timbangan takaran, wal mizani dan timbangan, wafil komusi, dan di dalam kamus amaluz Zallanabur, adapun pekerjaannya setan Zallanabur itu ayu fariko, memisah-misahkan siapa Zallanabur baina rojuli, di antara laki-laki wa ahli dan istrinya si rojul. Jadi yang membuat perceraian itu karena dicoba oleh setan yang bernama Zallanabur. Wa yubsiru, dan memberitahu siapa Zallanabur ar-rajula kepada seorang laki-laki, uyuba ahlihi kepada kejelekan istrinya si rajul, sehingga banyak perceraian. Karena sama setan, istri maneh mah kieu. Itu pun sama, suami maneh mah kieu. Jadi tiba-tiba ada prasangka buruk karena dibisiki oleh setan Zallanabur, sehingga berujung kepada firaq, perpisahan, perceraian. Wa amawasinun, jadi tugasnya Zallanabur dan Zalitun itu ada di pasar, yang membuat penjual curang itu diuji atau dicoba, digoda sama setan yang bernama Zalitun. Kemudian yang memisah-misahkan suami istri itu Zallanabur. Wa mawasinu, adapun wasin itu sohibul musibati, ya setan yang menggoda ketika musibah. Wakila dikatakan ismu syaitonil musibati, adapun nama setan musibah itu tabar, bifauqiniyatin dengan tak yang di titik 2 di atas, famuahadatun kemudian ba yang di titik 1, faraun makaro yuzayyinu, menghiasi siapa itu tabar boleh, wasin boleh, asyaha kepada menjerit-jerit, walat mal khudumi, dan menabuk pipi, wanahwihi, dan semisal hudud, semisal latmi itu latmi. Jadi supaya aral, tahu aral gak bahasa Sunda? Aral. Jadi supaya kalau kena musibah itu nepuk-nepuk, nyobek-nyobek, merusak barang gitu.
jerit-jerit yang berlebihan, nah itu tergoda oleh setan yang bernama tabar atau siapa wasin. Pokoknya setan yang menguji ketika musibah. Jadi supaya apa diuji ketika musibah? Karena sabar akan musibah itu pahalanya besar. Maka setan ini nggak rela kalau seorang yang kena musibah mendapat pahala besar, sehingga diuji supaya berlebihan ya. Wa ma'awanu adapun awan itu fahuwa maka adapun awan itu sahibu sultani, setan yang menggoda raja, fayuzayyinu maka menghiasi siapa? Awanhu kepada sultan bil madzalimi dengan beberapa kezaliman. Ya, kemudian raja itu menjadi zalim, ya korupsi itu bagus gitu ya. Wa mahafafu adapun setan hafaf itu fahuwa maka adapun hafaf itu sahibu syarabi, setan yang menggoda minuman-minuman keras, al muskirati yang memabukkan. Jadi yang mabuk-mabuk itu tergoda oleh setan hafaf. Wa amamuratu adapun murrah itu fahuwa maka adapun murrah itu sahibul mazamiri, ya setan yang menggoda dengan alat musik. Fayuzayyinu maka menghiasi siapa si murrah fihi di dalam mazamir man kepada orang yanfukhu yang meniup siapa si man fil mazamiri dalam trompet ya. Bikasril mimi dengan terbaca kasrah mimnya mizmar. Wa amal lakusun adapun lakus itu fahuwa maka adapun lakus itu sahibul majusi penggoda majusi penggoda yang menyembah api itu. Wakilah dan dikatakan apa analakisa dan sunyalaki soal hanun dan wahan itu sahibu toharoti, setan yang menggoda bersuci wasolati dan sholat sehingga lupa rokaat, lupa udah wudu atau belum ya begitu ya, sehingga dia ragu begitu udah sholat rokaat keberapa ya, ini selalu lupa rokaat berarti sudah tergoda oleh setan walhan atau setan lakis. Wahuma adapun dua-duanya itu lakis dan walhan itu aladani dua setan yuwaswisani yang mengganggu siapa keduanya walhan dan lakis fihima di dalam toharoh dan sholat. Watakara dan menyebutkan siapa baduhum sebagian ulama badalah haulai salasa sebagai gantinya tiga setan tersebut salah satan kepada tiga setan yang lain. Jadi ada juga pendapat yang tiga setan yang terakhir disebutkan itu disebutkan bukan itu namanya tapi al-a'waro rupanya a'war. Jadi setan a'war. Wahwa adapun a'war itu syaitanu zina, setan zina, setan yang menggoda zina supaya zina begitu ya, pacaran, check in begitu ya. Yanfuhu itu berarti tergoda oleh setan a'war, namanya a'war. Tapi ingat ya, kalau kamu bisa menahan kayak kemarin ya, udah tinggal gabres, udah dibuka baju, kemudian kamu mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah, kabur, kamu dapat satu tiket mendapat naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungannya di padang mahsyar. Luar biasa. Jadi kadang-kadang nipu setan gimana caranya? Nipu setan, kamu pacaran, ajak pacarnya check in, kalau udah buka baju ya aku takut kepada Allah gitu. Jadi sengaja kamu bikin skenario begitu ya. Asal harus kuat imannya ya. Jangan sengaja jadi malah diketawain sama setannya. Wah, heureuy ka aing cenah. Jadi harus kuat dulu imannya baru bisa menipu setan gitu ya. Ajak cewek gitu ya, atau sengaja kamu ke PSK gitu ya, sabaraha tuh 200.000. Sengaja masuk di hotel mana? Nu murah we gitu di Red Doors. Di Oyo. Kemudian pas udah buka, aku takut kepada Allah. Kabur begitu. Tak ada duitnya tapi aku takut kepada Allah gitu. Itu dapat tiket insyaallah ya. Tapi harus kuat. Kalau nggak kuat malah diketawain setannya. Lu heureuy ka aing sih. Yanfukhu yang meniup siapa a'war fi ihlil rajuli dalam itu loh. Selangkangannya laki-laki supaya bergetar. Wa ajzil mar'ati dan bokongnya perempuan supaya terlihat indah. Wal wasnanu dan setan wasnan. Adapun setan wasnan biwawin dengan huruf wawu maftuhatin yang terbaca fathah wa wasinin dan huruf sin muhmalatin yang tidak dititik sakinatin yang terbaca sukun was wanunaini dan dua nun
Bainahuma itu di antara nuna ini alifun pun alif, jadi wasnan. Wa huwa adapun wasnan itu syaitonun naumi, setan tidur. Nah, tak tunduh wae tah sia. Setan wasnan ditiup. Yaskulu memberatkan siapa? Yuskilu memberatkan siapa wasnan arrosa kepada kepala. Asa berat, ngaji berat didiukan ku si wasnan. Arrosa kepada kepala wal ajfana dan kepada kelopak mata. Ditarik ku si wasnan, ditarik dibuka hese. Mau buka itu ditarik ku si wasnan. Moal. Didiukan huluna berat. Hayang nempelkeun wae kana meja. Wal ajfana dan telapak ini, kelopak mata. Anil qiyami dari berdiri ila sholati kepada salat wa nahwiha dan semisal salat yang ngaji. Ya. Tak nutunduh berarti kada diukan ku si wasnan. Ini sia wasnan. Ini wasnan. Ini sia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yuqidu dan membangunkan siapa si wasnan ilal qabihi kepada perkara jelek. Ai perkara jelek, balik, dihudangkeun, balik, udah. Cek si wasnan balik ari bel urung tetunduh. Hari titah ngaji didiukan berat. Minazina dari zina, titah zina sumanget. Wanawihi dan semisal zina, ya, pulang gitu ya. Tapi kalau ngaji kebaikan-kebaikan malah tunuh. Itulah setan wasnan. Wal abyadu dan setan abyad. Adapun setan abyad, lafaz abyad itu bimuwahadatin dengan ba yang di titik 1, fathah taniyatin kemudian ya yang di titik 2 di bawah, fadodun kemudian dod. Mu'jamatin yang di titik 1. Wahwa adapun setan abyad itu muakalun yang dipasrahi bil ambiyai dengan menggoda para nabi wal auliya dan para wali. Wah, ini setan tingkat tinggi nih. Setan ininya, setan pro-nya ini. Setan S3. Amal ambiya'u adapun para nabi itu fasalimu maka selamat siapa ambiya minhu dari si abyad karena para nabi itu punya sifat maksum terjaga ya dari oleh Allah, dijaga oleh Allah. Tapi wa amal aulia walaupun para wali ya jangan kira ya pengen jadi wali itu berat juga. Semakin pohon tinggi semakin keras juga angin menerjang begitu. Maka wali yang tinggi derajatnya juga beratnya abyadnya ya juga yang paling tinggi. Fahum maka adapun aulia itu mujahiduna memerangi siapa aulia lahu kepada si abyad. Faman maka adapun barang siapa itu salima selamat siapa man hu kepada si abyad, ulangi, salama yang menyelamatkan hu kepada siman siapa Allahu Allah, salima maka selamat siman. Waman adapun barang siapa itu agwa yang menyesatkan siapa Allahu kepada siman, gawa maka sesat siapa siman. Jadi jadi wali juga ada yang selamat, ada yang celaka begitu. Enggak lolos, enggak bisa mengalahkan godaannya setan abyad begitu. Jadi jangan dikira senang begitu ya karena wali bagaimanapun tidak punya sifat maksum. Berdiri. Bangun. Tidur tuh, berdiri. Berdiri. Sampai hilang ngantuknya boleh duduk lagi, berdiri. Dah. Selanjutnya wa amal wasutu. Kemudian ada setan masud namanya. Lafaz masud bisinin dengan sin muhmalatin yang tidak dititik, madmumatin yang dibaca domah. Masud begitu ya. Akhiruhu yang adapun akhirnya lafaz itu taun to muhmalatun yang tidak dititik karena kalau dititik itu do. Wa yuqalu dan dikatakan matunun ya nama matun. Apa matunun nama matun bimimin dengan nama mim dengan huruf mim maftuhatin yang terbaca fathah ma. Fataun kemudian to matun muhmalatin yang tidak dititik akhiruhu yang adapun akhirnya lafaz itu nunun huruf nun. Bahwa adapun matun atau masud itu sahibul akhbari setan yang menggoda kabar, menggoda cerita supaya banyak hoaks ya, supaya banyak hoaks tersebar itu karena ulahnya setan matun al-kadzibati yang bohong, yulki yang menjatuhkan siapa matun atau masud kepada akhbar fi afwahin nasi di mulut manusia sehingga hoaks itu tersebar begitu ya. Jadi setan hoaks itu namanya setan matun. Ala alsinatihim tegasnya atas lisannya manusia. Wala yajiduna dan tidak menemukan siapa naslaha kepada akhbar. Al akhbar kepada akhbar aslan kepada referensi, kepada asli, kepada pokok, kepada ya yang bisa dipercaya boleh. Yustanadu yang bisa disandarkan atau dipercaya. Apa ilahi kepada aslan. Amma dasimu istirahat wallahu alam.
setan dasim. Jadi yang bikin ngantuk siapa? Siapa? Si Wasnan.